Kalau kita melakukan hal yang benar, kemudian manusia tersinggung, dia yang salah, bukan kita. Kita dapat informasi, maaf Pak, kita mau sholat dulu. Orang muslim kepala yang memimpin rapat mengatakan, bukan Anda saya yang sholat, saya juga mau sholat. Dan ini terbalik. Orang yang tidak penuntut ilmu agama justru memelihara sholat bersama kaum muslim di awal waktu. Justru ustadz yang kemudian bahkan sudah S3, belajarnya di kuliahnya di kota Madinah, saya pergi suatu tempat ke kabupaten gitu Ustaz, menjumpai bupati gitu Ustaz. Saat saya jumpa bupati itu, ketemu waktu sholat gitu Ustaz. Pas waktu sholat itu dia tidak menghentikan obrolan atau bicara itu dia untuk sholat gitu Ustaz. Apa sikap saya dia seperti itu Ustaz? Baik, pertanyaannya, ketika kita pergi bertemu salah seorang kepala daerah, ternyata bertemu dengan waktu zuhur, waktu sholat atau waktu asar. Ternyata obrolan kita dengan kepala daerah tersebut tidak ia putuskan. Kalau dia tidak putuskan, berarti kita yang putuskan dengan akhlakul karimah. Kita yang harus memutuskannya dengan akhlakul karimah. Kenapa? Ini kepala daerah. Adapun panggilan azan, panggilan sang pencipta. Maka lawan rasa segan kita untuk memutuskan pembicaraan dengan kepala daerah, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan, apa nanti kata Pak Bupati, apa nanti kata Pak Gubernur kalau saya tinggalkan dia sementara azan berkumandang, ya, dia kan juga muslim, saya juga muslim, nanti dia tersinggung. Kalau kita melakukan hal yang benar, kemudian manusia tersinggung, dia yang salah, bukan kita. Kecuali kalau kita melakukan hal yang salah dan dia tersinggung, kita salah. Kita melakukan sholat ke masjid, dia tersinggung, berarti kita gak ada salah apa-apa. Dia justru yang salah, kenapa tersinggung? Bukankah dia harusnya bersyukur, kita diajak sholat, berhenti dulu, kita sholat dulu. Dan saya mendengar banyak hal dari saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mengadakan meeting. Itu lebih sulit menghentikannya apabila kepala yang memimpin meeting orang muslim dibanding orang tidak muslim. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak muslim dikatakan, maaf kami sholat dulu, mereka memang ya silakan. Ya, kita undur dulu barang 15 menit, 20 menit, ya. Nanti kita lanjutkan rapat setelah 20 menit. Tapi kalau orang muslim, banyak kita dapat informasi, maaf Pak, kita mau sholat dulu. Orang muslim kepala yang memimpin rapat mengatakan, bukan Anda saya yang sholat, saya juga mau sholat. Subhanallah. Harusnya orang muslim yang lebih mudah untuk izin sholat dibanding orang yang tidak muslim. Maka ini harus dirubah. Pola seperti ini harus dirubah. Ya, panggilan ilahi lebih dibutuhkan daripada panggilan ekonomi. Panggilan ilahi lebih harus dipentingkan daripada panggilan fulus. Ya, panggilan duniawi. Katakan kepada pimpinan rapat bahwa ini sudah adzan, panggilan ilahi sudah datang. Mari kita break sejenak untuk sholat. Paling 20 menit, 15 menit selesai. Ya, namun lihat, tetap saja. Bahkan saya pernah mendengar salah seorang saudara kita yang ikut meeting bersama Gubernur Riau ketika itu. Dan ketika azan zuhur berkumandang, di peserta rapat itu ada yang alumni Madinah. Bahkan S3, alumni Madinah S3. Dan sedikit pun dia tidak bergerak untuk meminta agar rapat di hall untuk sementara waktu, break sementara waktu untuk azan, untuk melaksanakan sholat. Sehingga kemudian teman saya ini tidak bisa lagi, karena sudah selesai azan, tidak nampak tanda-tanda akan ditutup rapat, dia angkat tangan dan minta izin sholat. Malah ditegur oleh ustadz yang dikatakan ustadz di Riau lah, katakanlah begitu ya. Tunggu dulu Pak, nanti setelah sholat kita sholat rame-rame, sholat sama-sama berjamaah. Teman saya tidak mau, karena dia sudah terbiasa sholat bersama kaum muslimin di awal waktu. Dia katakan, mohon maaf, silakan lanjutkan, saya turun dulu ke bawah untuk sholat. Dan ini terbalik. Orang yang tidak penuntut ilmu agama justru memelihara sholat bersama kaum muslimin di awal waktu. Justru ustadz yang kemudian bahkan sudah S3, belajarnya di kuliahnya di kota Madinah, lihat bagaimana orang-orang di Masjid Nabi benar-benar memelihara sholat. Ya, bagaimana orang-orang di sana yang betul-betul memelihara sholat. Akan tetapi itulah yang terjadi. Jadi istiqomah itu tidak mesti harus alumni ini, alumni itu, S1 ini, S2, S3 ini, enggak. Istiqomah itu ketika kita tahu yang hak kita jalankan.
Namun rasa sungkan kepada pemimpin daerah, itu yang sering menghalangi manusia untuk melaksanakan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Hilangkan rasa sungkan itu. Karena ada rasa sungkan yang lebih hebat, yaitu rasa sungkan kepada Allah. Kalau Allah sudah meminta kita datang, lalu kita tidak datang. Mana yang lebih kita pelihara? Rasa sungkan kita kepada pemimpin, bupati, gubernur, dan yang lainnya, presiden dan yang lainnya, atau rasa sungkan kita kepada Allah ketika Allah panggil kita lalu kita tidak datang? Mana yang harus kita dahulukan? Kalau yang besar di hati kita adalah Allah, pasti rasa sungkan kepada bupati kerdil di hati kita. Namun kalau rasa harap kepada bupati lebih besar, pasti rasa sungkan kepada Allah mengecil. Maka ini dilihat lagi dari hal seperti ini. Tetap saja kita harus turun. Dan kalau mereka berhasil menghentikan rapatnya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sendiri yang berangkat, minta izin, ya, minta izin untuk istirahat 15 menit pribadi dan turun. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik. Bismillah, bagaimana caranya menghadiri acara walimahan keluarga dekat yang masih ada musik di dalamnya? Karena datang hanya sebentar saja, maka keluarga berpikiran ana memutus silaturahmi, Ustadz, dan yang lain-lainnya. Apa yang harus dilakukan, Ustadz? Jazakallah khairan. Menghadiri walimah awalnya diwajibkan. Namun ketika di tempat walimah itu ada maksiat, boleh bagi kita untuk tidak hadir. Boleh bagi kita untuk tidak hadir. Ada maksiat di dalamnya. Termasuk maksiat adalah nyanyian dan musik. Oleh karena itu Anda tidak salah, ya, datang sebentar kemudian pergi. Adapun orang mengatakan Anda begini, jangan peduli apa kata orang. Kalau hanya peduli kepada kata orang, Nabi Muhammad tidak bisa berdakwah. Karena orang juga menyebut beliau tidak baik, tidak benar, tidak salah, dan semacamnya. Namun yang penting kita berada di jalur yang benar, jalur yang hak. Ya, kita lakukan dengan penuh hikmah, dengan penuh lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Biarkan manusia berkata apapun. Sehebat apapun Anda berbuat, tidak akan ada ridho manusia Anda dapatkan semuanya. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, masih banyak juga yang benci kok. Apalagi kita. Oleh karena itu, jangan pedulikan apa kata orang. Pedulikan bagaimana syariat Allah dan bagaimana kita berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah agar kita istiqamah di atas syariat itu. Nah, ini saya mau bertanya Pak Ustaz mengenai sholat suruk. Sholat suruk. Karena perempuan itu kan lebih baik sholat di rumah. iya. Apakah sholat suruk itu dilaksanakan bisa di rumah setelah sholat subuh, membaca zikir dan baca Al-Quran, dan setelah terbit matahari sholat suruk di rumah, ataukah seharusnya di masjid? Ya. Hanya itu Pak Ustaz, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada sebahagian ustadz yang kita dengarkan mengatakan bahwa wanita berhubung dia tidak sholat ke masjid, maka setelah dia sholat, dia berzikir, kemudian beribadah, sampai terbit matahari, dia boleh sholat syuruk. Ada memang yang mengatakan seperti itu dari sebagian ustadz yang kita dengarkan. Namun saya secara pribadi tidak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena hadis yang kita baca, yang kita ketahui dalam bab ini, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Ada lafaz tegas dalam hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Dan yang namanya berjamaah dalam istilah syariat di masjid. Istilah syariat yang namanya berjamaah itu tidak ada di rumah. Ya, karena jamaah itu letaknya di rumah Allah, di masjid. Oleh karena itu, saya secara pribadi tidak berani mengatakan boleh. Karena ada lafaz hadis dalam masalah sholat itu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Lalu dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Lalu setelah itu dia sholat 2 rakaat. Maka dia dapatkan pahala bagaikan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ketika lafaz hadisnya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, yang anda fahami adalah, sejauh ilmu yang anda fahami adalah barang siapa yang berjamaah di masjid. Namun wanita yang sholat di rumah lalu berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat duha bisa. Dan itu adalah kemuliaan juga bagi beliau yang melakukan itu. Namun untuk menyatakan itu sholat syuruk, anda tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.